Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang entalpi dan juga entropi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 4, yakni saya sendiri, Ferdian Andiva, kemudian ada Widya dari Andika Izul, Wafi, Olivia, Rahardian, dan juga Nailun Naswa. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang peran energi dalam reaksi kimia. Nah, energi sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam setiap reaksi kimia. Dikarenakan setiap reaksi selalu melibatkan perubahan energi, baik berupa penyerapan maupun pelepasan kalor. Nah, saat ikatan kimia pada reaksi diputus, energi dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut. Sedangkan ketika ikatan baru terbentuk pada produk, energi akan dilepaskan. Nah, untuk perbedaannya sendiri yakni antara energi yang diserap dan dilepaskan menentukan apakah reaksi bersifat endoterm atau eksoterm. Oleh karena itu, energi berperan besar dalam menentukan kestabilan zat, arah reaksi, serta apakah suatu reaksi dapat berlangsung secara spontan. Untuk contohnya sendiri, pada reaksi eksoterm yakni pada pembakaran kayu yang menghasilkan panas. Nah, untuk reaksi endoterm sendiri itu contohnya seperti fotosintesis yang memerlukan energi cahaya matahari. Nah, kemudian sini saya juga akan menjelaskan tentang konsep sistem dalam lingkungan. Nah, reaksi kimia itu kan mempelajari reaksi kimia dapat dipelajari dengan membedakan antara sistem dan juga lingkungan. Nah, untuk sistem sendiri itu dibagi dalam dari alam semesta yang menjadi fokus perhatiannya. Misalkan zat yang bereaksi dalam tabung reaksi, contohnya seperti itu. Terus kemudian lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat bertukar energi atau massa dengannya. Berdasarkan interaksinya, sistem dibedakan menjadi 3 jenis, yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan juga sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terbuka sendiri ini dapat dikatakan seperti bertukar energi dan massa dengan lingkungan. Contoh air yang menguap di dalam gelas terbuka. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup sendiri ini hanya dapat bertukar energi tetapi tidak masanya. Contoh reaksi kimia di dalam tabung tertutup. Kemudian ada sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi sendiri ini tidak dapat bertukar energi ataupun massa. Contohnya termos ideal. Nah, untuk contohnya ini air panas yang diletakkan di termos merupakan sistem terisolasi. Nah, karena hal tersebut tidak terjadi pertukaran energi maupun massa dalam lingkungannya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang jenis perubahan energi endoterm dan juga eksoterm. Nah, perubahan energi dalam reaksi kimia terbagi menjadi dua jenis utama, yakni reaksi endoterm dan juga eksoterm. Nah, apa sih reaksi eksoterm dan endoterm? Reaksi eksoterm sendiri merupakan reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan, biasanya dalam bentuk panas, sehingga suhu lingkungan meningkat. Energi produk lebih rendah dibandingkan dengan energi reaksi. Contohnya, pembakaran bahan bakar dan reaksi netralisasi antara asam ataupun basa. Kemudian reaksi endoterm. Reaksi endoterm sendiri merupakan reaksi yang menyerap energi dari lingkungan sehingga suhu lingkungan menurun. Energi produk lebih tinggi dibandingkan energi reaksi. Contohnya proses fotosintesis dan pelelehan es. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Widya dari Mahadika Reswara dengan NIM akhir 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar entalpi. Jadi, entalpi ini berhubungan dengan energi panas yang terlibat dalam reaksi kimia. Melalui konsep ini, kita bisa tahu apakah suatu reaksi itu menyerap energi dari lingkungan atau justru malah melepaskannya. Simbol yang digunakan untuk menyatakan perubahan entalpi adalah delta H. Oke, selanjutnya ada definisi entalpi atau delta H. Entalpi adalah perubahan energi panas pada tekanan tetap yang menyertai suatu reaksi kimia. Jadi secara sederhana, entalpi adalah jumlah energi panas yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan konstan. Jadi ketika terjadi reaksi kimia, sebagian energi bisa berpindah dan inilah yang disebut sebagai perubahan entalpi atau delta H.
Jadi untuk rumus utamanya adalah delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan, dimana bisa diartikan kita bandingkan energi panas setelah reaksi dengan energi sebelum reaksi. Kalau hasilnya positif, berarti reaksi tersebut menyerap panas atau disebut reaksi endotherm. Namun sebaliknya, jika hasilnya negatif, berarti reaksi tersebut melepaskan panas atau bisa disebut dengan reaksi eksotherm. Baik, selanjutnya dari tanda delta H ini kita bisa mengetahui arah perubahan energi panas dalam reaksi kimia. Kalau delta H bernilai positif, berarti reaksi tersebut disebut reaksi endotherm. Artinya sistem menyerap energi panas dari lingkungan untuk dapat berlangsung, sehingga akibatnya suhu di sekitar reaksi biasanya menurun karena panas ditarik ke dalam sistem. Contohnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan menyerap energi dari cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Jadi energi yang masuk ke sistem ini disebut sebagai energi endotherm. Namun sebaliknya, kalau delta H yang dihasilkan bernilai negatif, reaksi tersebut disebut sebagai reaksi eksotherm. Dalam reaksi eksotherm ini, energi dilepaskan ke lingkungan, biasanya dalam bentuk cahaya maupun panas, sehingga akibatnya suhu lingkungan meningkat karena energi keluar dari sistem. Sebagai contohnya itu yang paling umum adalah pembakaran. Misalnya saat gas LPG dibakar untuk memasak, kita bisa merasakan panasnya karena energi dari reaksi dilepaskan ke lingkungan. Jadi secara sederhana, tanda delta H adalah petunjuk arah aliran energi. Untuk yang positif atau endotherm itu energi masuk ke sistem, sedangkan untuk yang negatif atau eksotherm itu energi keluar dari sistem. Jadi pemahaman ini tuh sangat penting karena dari sini kita bisa memprediksi apakah suatu reaksi akan terasa dingin atau panas di lingkungan sekitarnya. Oke, baik, untuk memperjelas kita bisa lihat contoh reaksinya. Untuk yang pertama, reaksi eksotherm, yaitu pembakaran gas metana. Reaksi ini adalah CH4 ditambah O2 yang menghasilkan CO2 dan H2O serta melepaskan energi sebesar 890 kJ per mol. Karena energi dilepaskan, maka delta H-nya menjadi negatif. Selanjutnya contoh kedua yaitu reaksi endotherm, yaitu pembentukan nitrogen monoksida dari nitrogen dan oksigen. Jadi reaksi ini itu membutuhkan energi sebesar 180 kJ per mol, sehingga delta H-nya positif. Jadi bisa disimpulkan bahwa delta H menunjukkan arah aliran energi panas, apakah masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Diagram energi reaksi dan energi aktivasi. Yang pertama ada reaksi eksotherm, yaitu energi produk kurang dari energi reaktan delta H negatif yang energinya yaitu dilepaskan dan grafik energinya itu menurun. Dan reaksi eksotherm adalah reaksi yang melepaskan energi ke lingkungan, artinya energi produk lebih kecil dari energi reaktan sehingga perubahan entalpinya atau delta H-nya bernilai negatif. Contohnya pembakaran pada kayu atau reaksi antara asam dan basa pada grafik energi, garis energi akan menurun karena energi dilepaskan ke. Dan untuk yang kedua yaitu ada reaksi endotherm, yaitu energi produk lebih dari energi reaktan, delta H positif dan energinya diserap. Grafiknya yaitu meningkat. Maksudnya kebalikan dari eksotherm, reaksi endotherm menyerap energi dari lingkungan, energi produk lebih besar dari energi reaktan sehingga delta H bernilai positif. Misalnya
proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan pada grafik energi, garis energi akan naik karena sistemnya menyerap energi. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah energi aktivasi dan energi minimum yang diperlukan untuk memulai reaksi ditunjukkan sebagai puncak pada diagram energi. Maksudnya adalah ini adalah energi minimum yang harus dimiliki reaktan agar reaksi bisa berlangsung dalam diagram energi. Energi diaktifasi tunjukkan sebagai puncak tertinggi pada kurva energi, semacam rintangan yang harus dilalui sebelum reaksi ini bisa terjadi. Dan untuk yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai delta H. Yang pertama ada keadaan fisik zat, yaitu perbedaan antara padat, cair, gas mempengaruhi energi ikatan. Maksudnya yaitu keadaan fisik zat, perbedaan wujud zat, misalnya pada padat, cair, atau gas akan mempengaruhi energi ikatan yang dimiliki. Contohnya, zat dalam bentuk gas biasanya memiliki energi ikatan yang lebih tinggi dibanding padatan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada suhu dan tekanan. Perubahan kondisi dapat mengubah nilai entalpi terutama pada gas. Maksudnya yaitu suhu dan tekanan juga berpengaruh. Pengaruhnya yaitu perubahan kondisi ini dapat mengubah nilai entalpi terutama untuk reaksi yang melibatkan gas karena volume dan energi kinetik partikel juga ikut berubah. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu jenis ikatan kimia, yaitu jika ikatannya kuat sama dengan energi besar untuk diputuskan dan delta H lebih besar. Dan faktor terakhir ini adalah jenis ikatan kimia, yaitu semakin kuat ikatan antar atom, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan tersebut juga semakin besar. Akibatnya nilai delta H-nya juga akan lebih besar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi entropi delta S. Entropi adalah ukuran tingkat ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Semakin tidak teratur susunan partikel dalam suatu zat, semakin besar nilai entropinya. Dalam termodinamika, perubahan entropi dinyatakan dengan simbol delta S. Jika delta S bernilai positif, sistem menjadi lebih tidak teratur. Jika delta S bernilai negatif, sistem menjadi lebih teratur. Jadi, entropi ini dilambangkan dengan huruf S atau delta S dan merupakan ukuran tingkat ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Semakin acak suatu sistem, maka nilai entropinya itu semakin besar. Contohnya itu gas memiliki entropi yang lebih tinggi daripada cairan atau padatan. Karena partikel-partikelnya lebih bebas, maka dia itu lebih besar untuk bergerak. Selanjutnya itu perubahan entropi pada fase zat. Entropi berubah seiring dengan perubahan fase karena tingkat ketidakteraturan partikel berbeda pada setiap fasenya. Nah, jadi saat zat-zat berubah dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi gas, maka entropinya itu meningkat karena susunan partikel-partikelnya itu lebih acak gitu. Nah, perubahan dari padat ke cair itu seperti es yang mencair menjadi air, menyebabkan partikel bergerak lebih bebas karena entropinya itu jadi meningkat atau bisa dibilang entropinya naik. Nah, lalu dari cair ke gas, misalnya air yang menjadi uap air, partikel-partikelnya itu makin bebas bergerak ke segala arah. Jadi entropinya itu semakin besar, maka di entropinya itu bisa disimpulkan sebagai entropi makin besar ketika partikelnya itu bebas bergerak ke segala arah. Selanjutnya, rumus perubahan entropi. Perubahan entropi dapat dihitung menggunakan rumus delta S sama dengan Q-ref per T. Perubahan entropi atau delta S ini merupakan selisih antara entropi zat hasil dan entropi zat awal. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jika delta S ini bernilai positif, maka sistemnya itu menjadi tidak teratur. Dan jika delta S ini bernilai negatif, maka sistemnya menjadi lebih teratur. Nah, selanjutnya itu ada contoh sederhana dari perubahan entropi. Yang pertama itu ada pelarut garam atau NaCl dalam air. Jadi, ketika kita melarutkan garam ke dalam air, kristal garam yang awalnya teratur berubah menjadi ion-ion bebas.
Jadi hal ini menunjukkan entropi meningkat. Begitu juga dengan pencairan es. Nah, jika es ini mencair, partikel air ini menjadi lebih bebas bergerak sehingga entropinya itu menjadi naik. Nah, jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa semakin acak atau tidak teraturnya suatu sistem, maka entropinya itu semakin besar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip entropi dan hukum kedua termodinamika. Jadi prinsip entropi dan inti hukum kedua termodinamika adalah bahwa alam semesta ini itu bergerak menuju entropi yang lebih besar. Jadi entropi di sini itu bisa kita anggap sebagai tingkat penyebaran energi atau keacakan. Jadi hukum ini tuh memastikan bahwa setiap kejadian yang terjadi secara spontan seperti gas yang menyebar, es yang mencair itu akan membuat nilai dari total kekacauan atau total entropi itu bertambah. Jadi energi itu bergeraknya itu menyebar merata, bukan terkumpul pada satu tempat. Nah, jadi apa sih hubungan antara entropi dan juga spontanitas itu? Jadi kejadian yang terjadi secara spontan itu hanya akan terjadi jika kejadian tersebut itu membuat nilai dari total kekacauan atau total entropi itu bertambah. Jadi suatu kejadian dapat terjadi itu jika hasil akhirnya itu membuat energi lebih menyebar atau lebih acak. Seperti itu. Jadi tadi kan saya sebutkan bahwa jika kejadian tersebut terjadi secara spontan, maka akan terjadi jika total entropi atau total kekacauannya itu bertambah. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa total entropinya itu bertambah? Caranya adalah menggunakan energi bebas Gibbs. Nah, jadi energi bebas Gibbs adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja pada suhu dan tekanan konstan. Nah, jadi jika setelah melakukan perhitungan dan hasilnya adalah kurang dari 0 atau negatif, maka sudah dipastikan kejadian tersebut itu terjadi secara konstan dan nilai dari entropi atau total kekacauannya itu bertambah, seperti itu. Nah, di sini saya juga menulis bahwa keteraturan rendah atau kekacauan yang tinggi itu berarti stabil. Maksudnya adalah jika tadi kan saya sebutkan bahwa jika entropinya tinggi atau kekacauannya itu tinggi, maka energi tersebut akan menyebar. Nah, jika sudah tersebar kemana-mana, maka itu akan meminimalisir dorongan untuk melakukan perubahan karena sudah mencapai titik seimbang atau keseimbangan. Nah, perubahan itu dapat dipicu jika terdapat ketidakseimbangan. Nah, karena sudah seimbang, sudah tersebar kemana-mana, maka akan tidak terjadi perubahan dan akan membuat sistem tersebut itu menjadi lebih tenang atau lebih stabil. Makanya, jadi di situ adalah penjelasan dari keteraturan rendah itu berarti adalah stabil. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Radana Hendra Wistara dengan NIM akhir 09. Di sini saya akan menjelaskan hubungan entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Dapat dijelaskan pada rumus delta G sama dengan delta H dikurangi T dikali delta S, di mana delta G sendiri merupakan perubahan energi bebas Gibbs dengan satuannya itu kilojoule per mol. Delta H itu merupakan perubahan entalpi yang dimana perubahan energi panas pada tekanan konstan, satuannya itu kilojoule per mol. Dan T itu merupakan suhu mutlak yang satuannya itu Kelvin. Dan yang terakhir delta S merupakan perubahan entropi, yaitu ukuran perubahan keteraturan sistem dengan satuannya itu kilojoule per mol kali Kelvin. Baik, dari rumus tersebut dapat diambil bahwa entalpi itu merupakan energi panas yang dilepaskan atau delta H kurang dari 0, biasa disebut exotherm. Dan juga diserap yang di mana delta H itu lebih dari 0 yang biasa disebut endotherm. Jadi entropi atau delta S sendiri itu
mengukur tingkat ketidakteraturan partikel. Dan delta S sendiri ini jika lebih dari delta S maka semakin acak sistemnya. Energi bebas Gibbs sendiri atau delta G merupakan besaran termodinamika yang menentukan apakah suatu proses dapat berlangsung secara spontan. Nilai delta G ini menunjukkan keseimbangan antara kecenderungan sistem untuk mencapai energi minimum atau delta H negatif dan ketidakteraturan maksimum atau delta S positif. Baik, dari situ dapat disimpulkan bahwa delta G kurang dari 0 merupakan reaksi spontan dapat berlangsung tanpa energi tambahan. Dan delta G lebih dari 0, reaksi tidak spontan, memerlukan energi dari luar. Dan delta G sama dengan 0, maka sistem berada dalam keadaan setimbang atau disebut equilibrium. Contoh yang dapat diambil pada pelarutan amonium nitrat atau NH4NO3. Ya. Baik, di sini pelarutan amonium nitrat ini dilarutkan dalam air. Prosesnya itu bersifat endotherm atau delta H positif, artinya sistem menyerap panas dari lingkungan. Namun selama pelarutan partikel-partikel amonium dan nitrat ini terpisah dan menyebar secara acak, menyebabkan kenaikan entropi atau delta S positif. Pada suhu ruangan, nilai T dikali delta S ini cukup besar untuk mengimbangi delta H, sehingga menghasilkan delta G negatif. Maka hal ini menjelaskan mengapa pelarutan NH4NO3 ini tetap berlangsung spontan meskipun menyerap panas dan terasa dingin. Nah, memasuki kegunaan entalpi dan entropi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada entalpi. Nah, entalpi ini berhubungan dengan perubahan panas atau energi dalam suatu reaksi kimia atau proses fisika. Contohnya yang pertama ada proses pembakaran bahan bakar. Ketika bensin terbakar di mesin kendaraan, maka akan terjadi reaksi eksoterm, yaitu melepaskan panas. Nah, panas inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan piston dan menghasilkan energi mekanik. Yang kedua adalah masak makanan. Seperti saat air dipanaskan hingga mendidih, energi panas yang diserap air merupakan perubahan entalpi yang membuat molekul air bergerak lebih cepat dan berubah wujud menjadi uap. Yang ketiga adalah sistem pendingin, seperti pada AC dan kulkas. Dalam sistem ini terjadi perubahan entalpi selama proses penguapan dan kondensasi zat pendingin untuk menyerap dan melepaskan panas. Nah, yang kedua ada entropi. Entropi ini menggambarkan tingkat ketidakteraturan atau keteracakan sistem. Nah, semakin acak suatu sistem, maka semakin besar nilai entropinya. Contohnya pada pencairan es. Saat es mencair menjadi air, maka molekul-molekulnya menjadi lebih bebas bergerak, yang dapat diartikan entropi meningkat. Nah, kedua ada pencampuran dua zat. Contohnya seperti ketika gula dilarutkan ke dalam air, maka molekul gula menyebar secara acak di seluruh larutan yang menyebabkan sistem menjadi lebih tidak teratur. Yang ketiga adalah pembusukan makanan. Ketika proses dekomposisi itu mengubah struktur teratur bahan organik menjadi zat sederhana yang acak, yang itu menunjukkan peningkatan entropi alamiah. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah entalpi itu menunjukkan perubahan energi panas pada reaksi kimia, yang mana reaksi endotherm berarti menyerap panas dan reaksi eksoterm berarti melepaskan panas. Nah, yang kedua adalah entropi menggambarkan tingkat ketidakteraturan sistem, yang berarti semakin acak maka semakin besar entropinya. Yang ketiga adalah hubungan antara entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs yang menentukan apakah suatu reaksi spontan atau tidak. Yang keempat adalah konsep entalpi dan entropi itu penting dalam berbagai proses kehidupan seperti pembakaran, perubahan wujud zat, pendinginan, dan reaksi biokimia. Terima kasih dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.